Oi guys semua, apa kabarnya? Kenalin kami dari mahasiswa S2 UGM Jakarta. Kami akan sharing-sharing nih tentang leadership style. Sebelumnya aku ada Vicky. Henry Gunawan Pandi ya. Saya Jimmy. Saya Ahmad. Oke, kita semua akan sharing-sharing tentang tipe kepemimpinan. Check it out. Oke, sebelumnya aku cerita nih, seorang pemimpin kan adalah seorang yang harus menjadi leader atau yang digugu kayak gitu. Benar. Jadi good leader itu, pemimpin yang baik itu kayak gimana sih? Saya mungkin bantu jawab ya. Jadi setahu saya sih pemimpin itu adalah orang yang know the way, tahu visinya mau kemana, goes the way, tahu caranya menuju visi itu, dan show the way. Jadi dia membawa orang menuju visi itu. Jadi seperti itu. Sih, benar. Keren banget ya. Mantap. Ya. A good leader itu harus punya good leadership skill nih ternyata. Jadi ada berapa macam sih ya kira-kira tipe-tipe kepemimpinan? Vic, gue pernah baca kurang lebih ada 6 menurut Goldman and McKee. Nanti mungkin kita bisa discuss bareng teman-teman di sini. Oke, yang pertama? Yang gue tahu yang pertama itu ini salah satu kepemimpinan yang paling gue suka ya. Nah ini kepemimpinan visionary leadership yang mana mencetuskan ide atau gagasan melalui dialog kritis. Nah kalau kita bisa lihat ya, tokoh yang paling besar di Indonesia dengan visi yang paling besar juga di Indonesia itu adalah Soekarno, presiden pertama kita, yang memang dengan visinya itu bisa menggerakkan nggak cuma dari segi komunitas, organitas, tapi negara kita yang sampai akhirnya negara Indonesia ini bisa merdeka gitu. Benar banget tuh. Benar banget, setuju sih. Ya, setuju. Nah mungkin saya melengkapi yang kedua ya. Iya, boleh. Oke, ini affiliative leader. Nah ini agak jarang nih di dunia ini. Jadi ini ada leader yang memperhatikan keharmonisan antara orang-orang di dalamnya. Leader yang mementingkan people sebagai kepentingan nomor satu. Nah, contohnya ini yang membuat saya juga agak miss, ternyata Warren Buffett itu terkenal dengan leader seperti ini. Jadi motivasinya Warren Buffett itu people first. Jadi apapun kebijakannya dia mendahulukan orang-orang. Mungkin seperti itu. Jadi tipe yang menciptakan harmoni dan menghubungkan orang lain ya. Oke. Mbak Vic, gue mau nambahin. Salah satunya adalah coaching leaders. Coaching leaders itu adalah tipe kepemimpinan yang mau mendidik atau melatih, mengkader tim-tim yang ada di bawahnya. Jadi dia memberikan sebuah paket lengkap gitu ya. Ada mendidik, ada juga mungkin memberikan panis, ada memberikan reward. Jadi tipikalnya itu mengkader tim-tim yang ada di bawahnya, memberikan masukan. Nah, kalau yang kebayang sama saya itu kayak mungkin kenal ya pemilik atau ownernya, bosnya, CEO-nya AirAsia, Tony Fernandes. Nah, itu kan benar-benar dia mencoba menjadikan banyak bawahannya menjadi leader-leader lagi dengan model coaching itu. Nah, menurut gue gitu. Nah, mungkin selanjutnya gue tambahin ya sebenarnya tadi dari Pak Pandia udah bagus banget itu terkait coaching ya. Coaching itu ada guru, ada murid gitu. Nah, ini sebenarnya buat gaya kepemimpinan demokratik ini nggak ada murid, nggak ada guru, kita semua itu sama gitu, sama-sama belajar gitu. Yang dimana kepemimpinan ini memang mementingkan kolaborasi gitu. Ide dari satu personil dengan personil lainnya tanpa nggak mempedulikan dari segi label dia segala macam atau backgroundnya dia harus ini, tapi memang dari segi variasi pemikiran yang beragam yang hal tersebut nantinya ide-ide tersebut bisa dieksekusi gitu. Nah kalau misalkan contohnya kita lihat ya di Indonesia salah satu unicorn paling besar itu yaitu Tokopedia, William Tanuwijaya memang mengumpulkan segala macam kalangan gitu, dari engineer, desainer, marketing dikumpulkan jadi satu sehingga visi dari CEO atau perusahaan ini bisa dapat tercapai sih. Mungkin itu sih dari saya. Keren banget. Next.
Gue tambahin pick yang Apa itu? kelima itu ada pace setting leader. Oke. Jadi pace setting itu dari kalau kata-katanya ya udah pace setting ya. Jadi menentukan pace-nya ya, itu target-targetnya. Jadi kalau pace setting leader itu adalah tipe kepemimpinan yang selalu membuat target-target menantang gitu dalam tim, dalam perusahaan, buat dirinya sendiri gitu. Jadi selalu punya visi untuk beberapa step ke depan gitu, membuat timeline dalam pekerjaan. Nah, kalau saya tuh kebayangnya itu kayak salah satu sekarang pemimpin atau pemilik perusahaan yang sangat sukses lah ya, paling kaya juga nih di Asia nih, yaitu Jack Ma. Nah, dia tuh selalu membuat planning-planning target-target untuk perusahaan atau usaha yang dia lakukan, mulai dari awal dia membentuk usahanya sampai sekarang. Nah, ini kita gampang banget sih, bisa kita searching di mana-mana terkait dengan bagaimana dia membuat pace setting buat usaha, buat dirinya ataupun buat tim. Itu salah satu contohnya nih yang kelima, pace setting. Pace setting itu jadi dia memenuhi tantangan dan tujuannya dari perusahaan atau gitu. organisasi ya. Iya, Benar banget. Yang terakhir nih. Gua nih nambahin nih, jadi ada satu lagi nih yang agak berbeda dari yang lain. Ini adalah commanding leadership. Commanding, Gimana jadi tuh? dia memerintah. Jadi lakukan karena saya minta seperti ini. Gitu. Nah, ini biasa ditandai dengan pemimpin yang kuat, baik secara fisik mungkin maupun secara karismanya kuat. Nah, ini biasanya efektif ditempatkan di tempat-tempat yang harus dengan cepat diambil kepemimpinannya itu. Misalnya, kalau saya ambil contoh di sini Pak Luhut Panjaitan misalnya. Oh, Menteri Kemaritiman ya? Iya, dia masuk ke situ langsung in charge, lakukan ini. Benar. Itu contoh pemimpin yang commanding yang kuat gitu. Oke. Terakhir nih gue nanya. Jadi menurut lo nih menurut lo mana sih best style atau tipe kepemimpinan yang paling baik dari ke-6 tipe yang dijelasin tadi sama teman-teman semua? Kalau menurut gue ya pilihan-pilihan gaya kepemimpinan itu nggak ada yang ataupun yang terbaik antara dengan yang lainnya. Tapi yang paling terbaik itu pada saat seorang pemimpin mengetahui gaya kepemimpinan dia ini seperti apa dan bisa beradaptasi dengan lingkungan, entah itu tempat pekerjaannya atau lingkungan sekitarnya, sehingga gaya kepemimpinannya itu bisa lebih efisiensi sih dalam menentukan keadaan lingkungan kerja sekitarnya sih. Dan cara terbaik untuk jadi pemimpin yang baik itu gimana sih? Gue nambahin deh. Okay. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Tentu saja menjadi pemimpin yang baik butuh waktu ya. Jadi butuh praktis, butuh belajar, butuh memahami, kemudian ya yang pasti butuh mengkombinasikan semua style-style itu sesuai dengan keadaan seperti kata Om Ahmad tadi gitu. Jadi tidak ada yang terbaik untuk secara mutlak, tapi ya disesuaikan dengan keadaannya. Mungkin itu dari saya, Fik. Oke, thank you banget loh sharing-sharingnya semuanya. Oke guys, itu aja semua dari session dari kami. Semoga bermanfaat. Tolong like, subscribe channel kami ya. Dah. Bye. Tenang. 1, 2, 3, action. Hai guys, kembali lagi dengan kita. Maaf deh, Mas. Yo, batalin. Lanjut. Nanti di-cut. Lanjut.